Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Agusman, NIM 2020 020001, mata kuliah Manajemen Perkreditan, dosen pengasuh Ibu Epidian Kartika SE MM. Judul materi batas maksimum pemberian kredit. Judul jurnal dampak pelanggaran pemberian kredit melampaui batas maksimum terhadap nasabah penyimpan dana. Notification from WhatsApp. It says cousin Daria Penulis Dikana. Lilian Eveliana. Penerbit jurnal Citra Aditya Notification from WhatsApp. Bakti. Volume It says cousin Daria Dikana. 294 halaman. Tahun terbit tahun 1996. Batas pemberian kredit. Monitoring kredit memantau agar kita dapat mengetahui sedini mungkin deviasi yang terjadi membawa akibat menurunnya kualitas kredit, dan bank pada secara penyusun program untuk memperbaiki kualitas kredit tersebut. Pengawasan kredit, usaha untuk mengendalikan pelaksanaan kredit oleh kualitas kredit bank, dapat segera menyusun program untuk memperbaiki kualitas kredit tersebut. Pengawasan kredit, usaha untuk mengendalikan pelaksanaan oleh bank, dapat memenuhi dasar persetujuan kredit tersebut. Reorganisasi kredit, upaya untuk memperbaiki dan menurunkan deviasi agar tidak menimbulkan kerugian bank. Upaya tersebut berupa pembinaan kesehatan, penagihan dan fungsional kredit. Fungsi monitoring dan pengawasan kredit. Fungsi monitoring dan pengawasan merupakan alat kendali apakah dalam pemberian kredit telah melaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan yang telah ditetapkan dalam bentuk surat edaran, peraturan dan ketentuan. Pelaksanaan fungsi monitoring dan pengawasan menjadi tanggung jawab semua level manajemen dan individu yang mengelola bidang perkreditan tersebut. Tujuan monitoring dan pengawasan: 1. Sebagai dasar operasional bank kredit. 2. Menjaga agar tidak timbul risiko yang disebabkan oleh debitur maupun pihak internal bank. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemberian kredit. 4. Meningkatkan kualitas aktiva produktif dan mendukung menjadi bank sehat. Jenis monitoring kredit: on-desk monitoring, on-site monitoring, monitoring desk monitoring. Pemantauan kecil secara administratif yang meliputi anggaran dan perencanaan perusahaan. Usaha keuangan debitur. Laporan perkembangan usaha. Laporan meliputi produksi, pembelian, pemasaran, persediaan, piutang, dan lain-lain. Pemantauan dokumen pengikatan jaminan. Pemantauan plafon kecil, jenis kredit,
jangka waktu kredit, mutu kredit, syarat dan ketentuan setiap sektor usaha on-site monitoring, pemantauan kredit langsung ke lapangan nasabah bank sebagai atau menyuruh maupun khusus atas kasus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan kredit bank. Apakah ada definisi atas persyaratan yang telah disepakati? Exception monitoring, pemantauan kredit dengan pemberian tekanan kepada hal yang kurang berjalan dengan baik dan hal yang telah berjalan sesuai persyaratan. Pengawasan kredit perbankan, model kontrol dilakukan pihak perbankan sebelum dicairkan persetujuan untuk menghindari kesalahan yang lebih fatal di kemudian hari, misalnya usaha jaminan, kelengkapan dokumen, dan lain-lain. Pengawasan model responsive control dilakukan pihak saat kredit diberikan persetujuan agar debitur melakukan pembayaran angsuran pinjaman tepat waktu. Ada berapa batas maksimum pemberian kredit? Dari aturan yang telah dibuat, sudah ditentukan berapa jumlah persentase dari batas maksimum pemberian kredit tersebut dari modal bank, yaitu sebesar 15%. Hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang yang dilakukan pengawasan ketat oleh otoritas jasa keuangan. Berapa batas maksimum pemberian kredit? Dari aturan yang dibuat, sudah ditentukan berapa jumlah persentase dan batas maksimum pemberian kredit tersebut dari modal bank, yaitu 15%. Hal tersebut telah diatur dalam undang-undang yang dilakukan pengawasan secara ketat oleh otoritas jasa keuangan. Batas maksimum pemberian kredit adalah persentase maksimum realisasi penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal BPR yang diatur sebagai berikut. Batas maksimum pemberian kredit individu pihak tidak terkait sebesar 20%. Batas maksimum pemberian kredit kelompok pinjaman pihak tidak terkait sebesar 30% dari modal KPEM. Manakah yang merupakan unsur pelampauan batas maksimum pemberian kredit? Batas maksimum pemberian kredit adalah selisih antara persentase penyediaan dana yang telah direalisasikan terhadap modal BPR pada saat tinggal laporan dengan persentase batas maksimum pemberian kredit, dan penyediaan dana tersebut tidak melanggar batas maksimum pemberian kredit yang telah direalisasikan. Itulah yang telah kita bahas, batas maksimum pemberian kredit materinya. Adapun jurnal yang terkait dengan itu, batas maksimum pemberian kredit dalam bahasa Inggris lending limit, dan jurnal itu yang berjudul dampak pelanggaran pemberian kredit melampaui batas maksimum terhadap nasabah penyimpan dana. Batas maksimum pemberian kredit adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenalkan terhadap modal bank berdasarkan peraturan
modal Bank Indonesia. Pengawasan penyaluran kredit atau pembiayaan oleh bank. Batas maksimum pemberian kredit adalah maksimum penyediaan dana yang diperkenalkan untuk dilakukan oleh bank kepada penjamin sekelompok pemimpin tertentu. Dalam hal pemberian batas maksimum kredit bertujuan untuk mengatur tidak memberikan pembatasan pemberian kredit, maka bank bersangkutan akan banyaknya pemberian kredit tersebut. The Notification from maximum WhatsApp. lending limit It says Buzan Daria of di the Ghana. on English the maximum limit. Adapun latar belakang di Indonesia, perbankan diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Peraturan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebut Undang-Undang Perbankan. Bank mempunyai fungsi utama sebagai financial intermediary, yakni sebagai suatu wahan yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Kehadiran jasa perbankan tidak terpisah dari kehidupan masyarakat modern dewasa ini, karena hampir seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan, anggota masyarakat akan bersinggung dengan layanan jasa perbankan. Perkembangan bank ditata dalam struktur strategi yang lebih sederhana menjadi dua jenis saja, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Data pendapat dari para ahli tersebut adalah simpulan bahwa pengertian hukum perbankan yaitu kemampuan ketentuan hukum yang meliputi peraturan hukum, norma, dan asas-asas struktur hukum dan budaya hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan khusus, serta proses dalam melaksanakan usahanya. Sehubungan dengan adanya perjanjian kredit yang berlangsung antara pemberi kredit dengan penerima kredit, di samping hak dan kewajiban yang timbul oleh adanya perjanjian kredit tersebut, serta hambatannya yang mungkin akan timbul adanya perjanjian kredit tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, maka harus ada kesepakatan tertulis yang dijadikan sehingga ada ketegasan dan kepastian hukum antara keduanya. Perjanjian kredit tersebut serta hambatan-hambatan yang mungkin timbul dengan adanya perjanjian tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, maka ada kesepakatan tertulis sehingga ada ketegasan kepastian hukum antara keduanya. Sehubungan dengan adanya perjanjian kredit yang berlangsung antara pemberi kredit dengan penerima kredit, di samping hak dan kewajiban yang timbul dengan adanya perjanjian kredit tersebut, hambatan-hambatan yang mungkin timbul dengan adanya perjanjian tersebut melakukan perbuatan hukum, maka harus ada kesepakatan tertulis yang dapat dijadikan sehingga ada ketegasan dan kepastian hukum antara keduanya. Untuk memperoleh keyakinan, maka bank sebelum memberi keputusan
Tentang pemberian kredit dilakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Sebenarnya tidak terdapat peraturan perundang-undangan khusus dan mengenai aturan baku mengenai prinsip kehati-hatian. Tetapi prinsip tersebut terbesar dalam beberapa pasal Undang-Undang Perbankan. Mengingat bahwa prinsip kehati-hatian mengguna untuk mengunjung keberhasilan bank dalam menjaga tingkat kesehatan bank yang dapat dilihat dari berbagai aspek. Salah satu permasalahan dalam sistem perbankan adalah mengenai pemberian kredit. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan kepercayaan kepada nasabah. Sehubungan dengan pemberian kredit oleh bank dimaksudkan salah satu usaha untuk mendapatkan keuntungan. Maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit. Apabila betul-betul bahwa debitur mengembalikannya pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pemberian kredit kepada calon nasabah debitur bank menunjukkan keperluan kemampuan sehingga kemampuan dan keamanan tersebut kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan unsur keuntungan dari suatu kredit. Pada dasarnya, sebelum menyalurkan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi sesuai dengan perjanjian. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perbankan. Sebagaimana diketahui bahwa usaha bank yaitu bisnis mengandung risiko besar. Dan risiko yang paling jelas merupakan risiko utama bank yang sangat berkaitan dengan pemberian kredit. Apabila kredit macet semakin menumpuk, maka dapat mengakibatkan usaha bank menjadi terganggu dan dapat menurunkan tingkat kesehatan bank. Dan perlu diingat bahwa bank meningkatkan usahanya bukan hanya sebagai perbank saja terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dana dan sebagai bagian dari sistem moneter. Salah satunya juga penyebab kegagalan bank dalam dana yang tidak dapat dukungan oleh kemampuan. Bank mengelola penyediaan dana. Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang berisiko timbul sebagaimana akibat penyediaan dana tersebut. Prinsip berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, maka juga perlu bahwa adanya uang disimpan oleh nasabah penyimpan dana sudah menjadi milik bank sejak disetorkan, dan selama dalam penyimpanan bank tidak memiliki hak untuk menggunakan uang itu, seperti yang apabila bank tersebut sebagai kreditus dalam perjanjian pinjam meminjam. Menurut pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,
Bank Indonesia menetap ketentuan mengenai pemberian kredit atau pembayaran berdasarkan prinsip-prinsip yang syariah. Investasi surat, sehingga ada hal yang lain yang dilakukan oleh bank terhadap pemegang saham yang memiliki 10%. B. Anggota Dewan Komisaris. C. Anggota direksi. Unsur-unsur yang terkandung dalam makna kredit tersebut yaitu kepercayaan adalah keyakinan dari pihak yang memberikan kepada nasabah yang meminjam dana yang akan melunasi. 2. Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu pemberian pelunasan kreditnya. 3. Prestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi pada saat persetujuan antara kesepakatan pemberian yang diungkapkan dalam perjanjian. 4. Risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga mengamankan pemberian kredit menutup kemungkinan terjadinya prestasi dari nasabah peminjam dana, diadakan peningkatan jaminan. Salah satu transaksi penyediaan dana oleh bank yang mengacu pada pengertian penyediaan dana ditentukan dalam peraturan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit. 2. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikaji seperti berikut. Tanggung jawab bank apabila melanggar batas maksimum pemberian kredit. Perlindungan hukum terhadap debitur dalam berkaitan bank melanggar batas maksimum pemberian kredit. 3. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dalam bentuk pengkajian teoretik dalam sumber data primer, sekunder, dan tersier sebagai penunjang untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Tanggung jawab bank apabila melanggar batas maksimum pemberian kredit. Tanggung jawab bank dalam bahasa Inggris terjemaah dari kata responsibility atau liability. Tanggung jawab adalah wajib menabung, wajib memikul beban, dan wajib memenuhi sesuatu yang timbul dari perbuatan, yang rela mengabdi dan rela berkorban untuk kepentingan pihak lain. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Perbankan, bentuk hukum bank umum dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, perusahaan daerah. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang menentukan saran-saran moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, pengaturan kredit atau pembiayaan.
melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan, mengelola cadangan devisa, penyelenggaraan survei secara berkala, sewaktu-waktu diperlukan yang bersifat mikro. C. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan pada bab pembahasan, maka bagian penutup dapat disimpulkan bahwa A. Diperhatikan dari pada peran dan tanggung jawab lembaga perbankan bahwa bentuk tanggung jawab atas pelanggaran batas maksimum pemberian kredit yang dilakukan secara lebih tegas khususnya pada pemegang saham, anggota dewan komisaris dan pengawas, dan anggota pemegang saham agar tidak berimbas pada efek kinerja lembaga bank tersebut, dan juga meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat agar bisa aman menyimpan dananya di dalam bank, dan juga terhadap pelanggaran batas maksimum pemberian kredit banyak sesekali disalahgunakan oleh oknum-oknum lembaga perbankan yang bertanggung jawab disalahgunakan dalam mengelola dana masyarakat yang dipercayakan dan disimpan dalam bentuk bank tersebut, serta aturan-aturan yang sudah sangat jelas mana yang termasuk melanggar dan mana yang tidak melanggar batas maksimum pemberian kredit. Perlindungan terhadap nasabah yang menyimpan dana di dalam bank yang bank tersebut telah melanggar batas maksimum pemberian kredit, bahwa perlindungan melalui LPS, di mana LPS bisa menjamin dana nasabah dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku, dan apabila nasabah tidak bisa menerima keadaan yang sudah dicabut izin, maka bisa melaporkan dan menggugatnya ke pengadilan agar bisa memperoleh dana simpanannya yang disimpan pada bank yang telah dicabut izinnya. Saran berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka saran dapat dipaparkan yaitu sebagai berikut. Untuk kegiatan mengenai pelanggaran maksimum pemberi kredit dilakukan oknum-oknum perbankan yang tidak bertanggung jawab atas tindaknya dalam mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, serta aturan-aturan yang mengenai batas maksimum pemberian kredit sudah jelas mana yang termasuk pelanggaran dan mana yang tidak melanggar. Oleh karena itu, Bank Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kegiatan Bank Indonesia perlu menindak secara tegas tentang pelanggaran batas maksimum pemberian kredit. Bertanggung jawab atas pelanggaran BPK perlu dilaksanakan secara tegas yang diperuntukkan bagi pelanggar batas maksimum pemberian kredit yang dilakukan oleh pemegang saham, anggota dewan atau komisaris. Oleh karena itu, demi meningkatkan masyarakat bisa merasa aman dalam bentuk menyimpan dananya di bank, dan dengan adanya LPS terhadap kesalahan masyarakat
yang dana mereka disimpan di bank. Dan tidak adil pula bahwa nasabah yang menanggung semua akibat terhadap bank yang melanggar batas maksimum pemberian kredit yang dilakukan oleh pengurus maupun pemegang saham. Dan wajar apabila nasabah menyimpan dana berhak menerima dana beserta bunganya. Oleh karena itu juga pembatasan nilai Notification pinjaman from WhatsApp. It says President Daria LPS Dicana. dihapuskan demi terciptanya rasa keamanan bagi nasabah yang menyimpan dana. Itulah materi yang telah saya usahakan saya sampaikan. Batas maksimum pemberian kredit dan mensinkronkan dengan jurnal yang berjudul Dampak Pelanggaran Pemberian Kredit Melampaui Batas Maksimum terhadap nasabah penyimpan dana. Semoga kita semua bisa memahaminya, menambah ilmu dan wawasan bersama-sama. Nah, yang telah saya sampaikan adalah untuk menambah nilai ujian akhir semester. Demikianlah penyampaian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.